Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masih kajian tentang prinsip-prinsip politik dalam Islam. Prinsip yang keempat adalah al-adlu, prinsip keadilan. Ajaran Nabi ya membawa ajaran keadilan ya. Adil ini sikap menempatkan sesuatu dengan haknya, dengan tepatnya. Adil itu sikap di antara dua ekstrim, antara ifrat dan tafrit ya. Di antara sikap yang berlebihan, melebihi batas, dan sifat yang melenceng ya. Adil bukan hanya bersikap di tengah ya, tetapi juga adil bagaimana menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya, dengan konteksnya. Berbicara politik tanpa prinsip keadilan maka akan terasa hambar. Karena politik itu bagaimana seni mengelola kepentingan masyarakat. Ketika prinsip keadilan ini hilang, maka hancurlah bangunan politik itu. Ya, maka wajar kalau Nabi sendiri selalu di dalam beberapa kesempatan selalu mengajak kepada prinsip keadilan ini. Dalam Al-Quran, orang-orang beriman harus berlaku jujur, berlaku baik, dan berlaku adil. Ini prinsip, apalagi seorang pemimpin, maka dia harus adil. Dalam hadis, 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah kelak di hari akhirat adalah satunya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bahkan para imam, para ulama dulu selalu mendoakan pemimpin-pemimpin yang adil ini. Keadilan juga harus terjemahkan dalam bentuk policy, kebijakan. Jangan sampai kebencian kita kepada seorang, maka kita tidak berlaku adil. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Wala yazlimana sana'anu qaumin, janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum, kamu tidak berlaku adil. Ya adilu, berlaku adillah kamu semua, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Rasulullah SAW bagaimana beliau dalam kebijakan politiknya berdasarkan prinsip dan nilai keadilan. Keadilan itu bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, keadilan juga untuk semua. Bahkan kepada orang-orang yang dibenci, orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang musuh Rasulullah, non-muslim juga Rasulullah tetap melakukan prinsip keadilan. Sehingga keadilan ini menjadi payung hukum yang paling utama dalam penegakan negara, penegakan kepemimpinan dalam Islam. Prinsip keadilan ini terutama dalam persoalan hukum. Kita diperintahkan tegakkanlah hukum dengan adil ya. Apabila kalian menetapkan hukum, fahkum bil adli dalam Al-Qur'an, maka hukumlah dengan adil. Sehingga ketika terjadi konflik hukum di antara dua orang yang bermusuhan, bersengketa, ketika diputuskan secara adil, maka akan melahirkan ketenangan jiwa ya. Banyak kejadian di kita ini, persoalan politik ujung-ujungnya adalah ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, dan ketidakadilan politik yang mengakibatkan negara ini menjadi kacau. Maka ketika pemimpin itu adil dan kebijakannya berdasarkan prinsip keadilan, maka kepemimpinan akan abadi, akan langgeng. Bahkan ada pernyataan yang selalu dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah, yaitu yang paling populer, lebih baik dipimpin oleh orang kafir yang adil daripada mukmin yang zalim. Ya, walaupun itu sebenarnya prinsipnya adalah menunjukkan pentingnya adil. Kenapa? Karena keadilan itu berdampak kepada kebijakan. Ada orang yang muslim ya, tetapi dia dolim. Karena prinsip keadilan itu artinya melawan kedoliman. Ketika pemimpin yang muslim itu dolim, keislamannya untuk sendiri, tapi kedolimannya berdampak kepada kebijakan politik. Tapi kalau orang kafir tapi adil, maka lebih baik orang kafir yang adil. Kenapa? Kekafirannya untuk sendiri, tapi kebijakan keadilannya untuk kepentingan rakyat. Maka anonim bahwa pemimpin kafir adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim itu dalam konteks substansi tadi ya. Kita jangan ditarik kepada konteks pemilihan ya. Dalam konteks pemilihan tetap kita dalam tuntutan lain harus memilih pemimpin yang seagama dengan kita, seakidah dengan kita gitu ya. Itu ajaran internal umat Islam seperti itu, dan itu hak secara prerogatif, secara pribadi-pribadi. Jadi
Tetapi jangan sampai atas nama ikatan muslim tetapi dolim. Nah, maka walaupun negaranya makan negara Islam, tapi dipimpin dengan kezaliman, maka politik siasa itu kan hancur. Tapi sebaliknya bisa jadi negara itu dipimpin oleh non-muslim atau bukan negara Islam, tetapi kebijakannya adil, fair, adil, maka akan kekal dan abadi negara yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan itu. Itu saja sebagai kajian fikih siasah tentang mabadi as-siasi, dasar-dasar Islam. Yang keempat yang tadi dijelaskan yaitu tentang prinsip keadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.